Teman-teman, setiap kali daftar pemain timnas Indonesia diumumkan, pasti selalu ada cerita. Ada kejutan, ada kontroversi, dan ada pula keputusan yang bikin kita sebagai pencinta Garuda bertanya-tanya. Kali ini menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar mengejutkan datang dari sosok Patrick Kluivert. Dua pemain muda berbakat, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, tidak masuk ke dalam 28 nama yang dipanggil. Banyaknya kaget, banyak pula yang kecewa, tapi menurut saya, keputusan ini bukan sekedar soal siapa yang populer di mata para penggemar, melainkan soal strategi besar yang sedang dibangun oleh Patrick Kluivert. Mari kita bedah bersama-sama. Timnas Indonesia ada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dua lawan ini tidak bisa dianggap enteng. Arab Saudi adalah tuan rumah dengan segudang bintang. Bahkan banyak pemainnya yang saat ini bermain di Liga Pro Saudi bersama nama-nama besar dunia. Sementara Irak dikenal dengan permainan yang sangat keras, stamina yang tinggi, dan kolektivitas yang sulit ditembus. Dengan lawan seberat itu, Kluivert tentu tidak ingin mengambil risiko. Ia hanya mau membawa pemain yang siap 100% baik secara fisik maupun secara mental. Bicara soal Ivar Jenner, sebenarnya dia punya potensi besar. Ia adalah tipe gelandang box to box yang bisa membantu serangan sekaligus bertahan. Namun kalau kita lihat datanya di Eredivisie musim ini bersama FC Utrecht, kontribusinya masih minim. Baru mencatat 1 assist dari 7 pertandingan. Masalah lain adalah chemistry. Dalam beberapa laga uji coba terakhir, Ivar terlihat belum terlalu nyetel dengan pemain lain di lini tengah, khususnya Tom Hai dan João Pelupessy. Padahal lawan seperti Arab Saudi akan sangat menguji stabilitas lini tengah. Jadi wajar kalau jika Kluivert memilih untuk menahan dulu Ivar agar tidak memaksakan kombinasi yang belum matang. Nah, kasus Marcelino sedikit berbeda. Di level klub, Marcelino justru sedang on fire. Di AS Szczecin, Slovakia, ia sudah mencatat 5 gol dalam 9 pertandingan Liga musim ini berdasarkan laporan SofaScore. Angka itu cukup impresif untuk pemain muda. Namun pertanyaan besar, apakah performa di Liga Slovakia itu cukup menjadi tolak ukur untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak? Kluivert tampaknya punya pertimbangan taktis. Ia butuh pemain dengan stamina yang tinggi dan fleksibilitas peran. Karena jadwal di ronde keempat ini sangat padat. Hanya 3 hari jeda antara laga melawan Arab Saudi dan Irak. Kalau kita perhatikan, Kluivert lebih memilih wajah baru seperti Eliano Reinders dan Nathan Choaon yang bisa bermain di beberapa posisi sekaligus. Strateginya jelas, menjaga agar tim tidak drop di menit-menit akhir, terutama melawan tim Timur Tengah yang terkenal kuat hingga menit ke-90. Absennya Ivar dan Marcelino otomatis membuka pintu bagi pemain lain. Nama-nama seperti Sayuri bersaudara dari Malut United kini dapat panggung. Sayuri punya kecepatan dan naluri menyerang yang tajam dan dari sisi sayap. Sesuatu yang memang dibutuhkan untuk melawan Arab Saudi. Selain itu, kita juga melihat kembalinya Ole Romani pasca cedera, Emil Audero yang tampil gemilang di Serie A bersama Cremonese, dan Kevin Verdong yang baru saja menjalani debut di Ligue 1 bersama Lille. Kehadiran mereka memberi warna baru pada skuad Garuda. Buat saya pribadi, keputusan Patrick Kluivert ini adalah cerminan dari filosofi sepak bola Belanda. Disiplin taktik, organisasi tim yang sangat solid, dan pemain dengan kondisi fisik yang prima.
Kluivert pernah menjadi striker tajam di Barcelona, tapi sebagai pelatih, ia tidak sekedar mencari pemain yang bisa mencetak gol, tapi ia mencari keseimbangan. Dan dalam konteks ronde keempat ini, keseimbangan jauh lebih penting daripada sekedar nama besar. Bagi Ivar dan Marcelino, pencoretan ini bukan akhir segalanya. Justru bisa menjadi titik balik. Dan untuk Ivar, ini sinyal bahwa ia harus lebih konsisten di klub. Sementara bagi Marcelino, meskipun statistik golnya bagus, ia harus membuktikan bisa tahan 90 menit penuh dalam pertandingan dengan intensitas yang sangat tinggi. Kalau mereka bisa memperbaiki kekurangan ini, saya yakin Kluivert tidak akan ragu untuk memanggilnya lagi. Ketua PSSI Pak Erick Thohir bahkan menegaskan bahwa federasi sepenuhnya mendukung keputusan Patrick Kluivert. Tidak ada intervensi, tidak ada titipan pemain. Ini penting karena artinya kita sedang menuju ke arah yang lebih profesional. Pelatih diberi kebebasan penuh dan hasil akhirnya akan dinilai secara objektif. Sebagai pencinta Garuda, tentu saya ingin melihat semua talenta terbaik untuk bermain. Tapi dalam sepak bola, tidak semua bisa keinginan kita. Kadang keputusan pahit harus diambil demi strategi besar. Yang penting sekarang adalah kita tetap mendukung tim yang ada. Ivar dan Marcelino masih muda, masa depan mereka panjang. Absen di ronde ini bukan berarti pintu tertutup. Justru ini kesempatan buat mereka yang introspeksi dan bangkit untuk lebih kuat lagi. Teman-teman, begitulah sepak bola. Keputusan pelatih seringkali menimbulkan kontroversi, tapi pada akhirnya semua demi kebaikan tim. Tanpa Ivar dan Marcelino, Garuda tetap punya peluang besar untuk bersaing di grup B. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendukung penuh skuad yang ada tanpa terpecah, karena sebesar apapun perdebatan kita di luar lapangan, yang berjuang nanti tetaplah para pemain dengan lambang Garuda di dada. Semoga keputusan Kluivert ini membawa hasil terbaik, dan semoga Ivar serta Marcelino segera kembali lagi dan lebih matang lagi. Mari kita doakan, mari kita dukung, dan mari kita terus percaya pada Garuda. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Apabila teman-teman setuju dengan pendapat saya, jangan lupa share pendapat teman-teman di kolom komentar, like dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terus dukung Timnas Indonesia. Salam sepak bola, salam Garuda.